Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan meditasi media teknologi edukasi. Kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial assembler, yang mana pada kali ini kita akan membahas satu menu untuk interactivity yang berlawanan. Apa contohnya? Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada sebuah bandul dengan satu menu saja, ayunkan. Yang apabila kita klik satu kali, bandulnya berayun ke kiri dan berhenti. Kemudian apabila kita klik kembali, dia berayun ke kanan dan berhenti. Kalau kita klik satu kali lagi, dia berayun ke kiri, diklik lagi dia akan berayun ke kanan. Demikian seterusnya. Artinya, dari satu menu kita dapat melaksanakan interactivity yang berlawanan. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Sebenarnya ini adalah sebuah trik saja, bahwa seolah-olah menu yang kita gunakan hanya satu, yaitu ayunkan. Padahal sesungguhnya menunya ada dua, tetapi di switching atau ditukar dalam waktu cepat, dalam 0 detik, sehingga tidak kelihatan terjadi pertukaran menu, sehingga seolah-olah menu ayunkan ini hanya satu. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari ikuti video berikut ini. Kita mulai dengan membuka sebuah project yang baru. Oke, kita butuh sebuah object wall untuk gantungan bandulnya. Bebas. Misalnya saya gunakan ini. Lalu saya putar 90 derajat begini, ya, seolah-olah ini akan menjadi gantungan dari bandulnya, ya, seperti ini. Kemudian saya sudah siapkan objek atau aset bandul yang sudah saya buat, karena dari beberapa aset yang ada di kategori akan sulit kita membuat bandul berayun, karena titik pusat dari aset basic geometry itu letaknya di tengah-tengah, jadi tidak mungkin dia akan berayun di pangkalnya. Oke, jadi saya sudah mempersiapkan sebuah objek 3 dimensi yang nanti teman-teman bisa unduh di link yang sudah kami siapkan. Namanya bandul 2 ini. Nah, begini. Nah, ini yang membedakan, ya, aset 3D yang ini titiknya tepat di ujung atas bandul. Nah, jadi kalau kita nanti akan membuat bandul ini berayun, nah, dia akan tepat di pangkalnya, ya, akan tepat berada di pangkalnya. Oke, baik. Kita sudah siapkan satu buah bandul dengan posisi kemiringan 45 derajat. Nah, begini. Jadi nanti dia akan berayun ke kanan 90 derajat. Jika diklik lagi, dia akan berayun ke kiri 90 derajat, dan begitu seterusnya. Kita tambahkan sebuah menu. Ayunkan, ya, seperti ini. Lalu kita beri warna, kemudian fontnya Charter One, kita place, nah, seperti ini, ya, seperti ini. Oke, kita kecilkan sedikit. Nah, begini. Oke, posisinya di 020, ya, posisinya di 020. Baik. Kita butuh dua, ya, kita butuh dua buah menu. Tadi yang saya katakan di awal, ini adalah sebuah trik saja, seolah-olah menu atau tombol yang kita siapkan itu hanya satu, padahal sesungguhnya ada dua. Baik, kita copy, kita duplicate seperti ini. Kita letakkan di bebas di sementara di sini dulu. Kita beri nama di sini ayunkan ke kanan, dan yang ini ayunkan ke kiri, ya, agar lebih mudah kita kenal, ya. Jadi ada dua ayunkan, yang ini akan mengayunkan bandul ke kanan, yang ini ketika kita klik akan mengayunkan bandul ke kiri, ya, ini ke kanan dan ini ke kiri. Baik, kita akan mulai. Kita mulai dengan menu ayunkan yang pertama ini, ya. Kita add interactivity, kita rotate, ya. Ayunkan ke kanannya kita gunakan rotate to left. Nah,
kemudian ayunkan ke kanan sejauh 90 derajat. Kecepatannya atau durationnya 2. Nah, 2 detik. Easing agar kelihatan smooth awalan dari setiap ayunan bandul maupun akhiran dari setiap ayunan bandul terlihat percepatan dan perlambatan sehingga gerakannya menjadi smooth ya, menjadi lebih lembut. Kita gunakan easing in out sign. Nah, kita apply. Demikian juga ayunkan ke kiri ya. Kita klik add interactivity. Ini adalah karena dia objek kopian sehingga interactivity yang kita berikan di ayunkan ke kanan itu otomatis juga ada di ayunkan ke kiri. Nah, sama ada ini 02, ini juga 02 ya, nggak ada masalah. Untuk memudahkan, jadi yang ini saya hapus saja. Sebenarnya bisa langsung diedit di situ, tapi karena saya akan memberikan contoh kepada teman-teman, jadi ini saya hapus saja ya. Interactivity-nya kita buat yang baru. Add new action, rotate, kita turn right ya. Ayunkan ke kiri, yang kita ayunkan ke kiri itu bandul 2 ya. 90 derajat sama durationnya 2. Easing-nya kita berikan in out sign agar ada percepatan dan perlambatan. Nah, kita apply. Kita lihat lagi ayunkan ke kanan tadi. Yang diputar itu apa? Oh, ini salah ya, kita perbaiki. Select target to rotate-nya itu adalah bandul 2. Nah, bandul 2. Lalu kita apply. Coba kita lihat bersama. Oke, ini masih ada 2 menu. Ayunkan, ya kalau kita klik ayunkan ini, dia berayun ke kanan dan berhenti ya. Kemudian jika kita klik ayunkan yang ini, kita klik, dia akan berayun ke kiri dan berhenti. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini menunya masih ada 2 ya, menunya masih ada 2. Kita akan gabungkan menjadi satu menu saja. Sebenarnya bukan satu menu, seolah-olah terlihat satu menu, padahal 2 menu ya, atau 2 tombol maksud kami. Baik, agar kelihatan lebih luas area kerja kita, ini kita hide ya. Nah, ini ya, ayunkan ke kanan itu berada di posisinya berada di 0, 2, 0. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan scale ya. Ayunkan ke kiri kita scale menjadi 0 saja terlebih dahulu, bisa saja. Tetapi di beberapa kasus terkadang scale itu meskipun ukurannya 0 ternyata masih bisa diklik. Jadi untuk contoh kali ini kita main aman saja. Ayunkan ini kita sembunyikan di koordinat tertentu di layar yang tidak terlihat ya. Kita buat di sini posisinya 0, negatif 250 dan Z-nya 0 ya. Kemudian kita lihat dia letaknya di bawah itu. Nah, di bawah sekali. Ini dia. Nggak kelihatan. Kalau di handphone ataupun di laptop nanti nggak kelihatan sih sebenarnya kalau si user nggak berniat melihatnya ke bawah di situ. Dia di bawah sekali. Baik. Nah, sekarang ayunkan yang satu, yang ke kiri itu sudah kita sembunyikan di bawah. Nah, sekarang kita akan buat interactivity untuk saling menukar ayunkan ke kanan dan ke kirinya. Kita klik ayunkan ya. Lalu kita view interactivity. Nah, setelah dia berayun, ini harus kita tukar tempat dengan ayunkan ke kiri. Caranya bagaimana? Kita buang atau kita sembunyikan ayunkan yang ini, kita munculkan ayunkan yang satu lagi ya. Caranya begini. Add new action, kita move, kita tukar tempat si ayunkan ke kanan ke negatif 250 ya. Nah, advance settingnya durationnya kita buat 0, jangan 1, nanti kelihatan perpindahannya. Supaya tidak kelihatan perpindahannya, durationnya harus 0. Lalu kita apply ya. Nah, ini kan posisinya 0, 2, 0. Baik, kita tambahkan satu lagi. Si ayunkan ke kanan sudah kita buang, ini dia, sudah kita buang jauh-jauh ke negatif 250. Yang ayunkan ke kiri yang berada di negatif 250 yang sebelumnya di bawah itu, ini yang di bawah ini, kita letakkan di posisi ini ya. Kita move, custom, ayunkan ke kiri, ini kita letakkan di 020 dengan duration 0 supaya langsung berpindah, tidak kelihatan. Easing-nya kita tidak perlukan karena durationnya 0, nggak perlu, nggak ada. Kita biarkan saja dalam kondisi linear. Lalu kita apply.
Nah, ini untuk ayunkan ke kiri sudah siap. Tinggal, mohon maaf, ayunkan ke kanan. Sekarang yang di bagian bawah itu, yang di bagian bawah ini. Nah, kita bisa mengklik melalui ini, atau kalau kesulitan karena terlalu kecil, kita bisa melalui object list. Ya, di object list, kita cari ayunkan ke kiri, ini dia. Nah, sama dengan mengklik yang tadi. Kita view interactivity, kita add new action, ya, kita tambah new action. Ini adalah kondisi di mana ayunkan ke kiri sedang tampil, ya. Ini adalah kondisi di mana ayunkan ke kiri sedang tampil. Maka untuk membalikkan keadaan, ya, agar dia bisa berayun ke kiri dan menu ayunkannya bertukar, berganti dengan ayunkan ke kanan, maka ini kita sama dengan langkah yang sebelumnya. Ini kita buang, move, custom, ayunkan ke kiri kita buang ke negatif 250, ya, durationnya 0. Lalu si ayunkan ke kanan kita letakkan di posisinya, kembali ke posisi mula. Move, custom, ayunkan ke kanan. Ini kita ubah menjadi 020 di posisi dia yang sekarang. Durationnya 0. Baik, kita apply. Sekarang kita lihat hasilnya. Coba kita klik ayunkan ke kiri, ke kanan maksud kami. Nah, menunya cuma kelihatan satu. Ya, kita klik lagi. Nah, berhenti, menunya juga kelihatan satu. Klik lagi, dia bergeser ke kanan, berayun ke kanan, menunya juga kelihatan satu. Klik lagi, dia berayun ke kiri, menunya tetap kelihatan satu, dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Nah, begini, ya, begitu seterusnya. Baik, inilah trik kita hari ini. Satu menu, dua interactivity yang berlawanan gerak, atau berlawanan arah. Demikian trik kita kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.